Ada sebuah makalah yang mengatakan, ilmu itu mengatakan, ya dunya, ya dunya, ya dunya, ukhdumi man khadami. Kalau tidak salah begitu. Wahai dunia, kata ilmu, layani orang-orang yang melayani aku. Ada sebuah makalah, dunia itu berpesan, ilmu itu berpesan kepada dunia. Dunia apa isine? Ya motor, ya sepeda motor, ya sawah, itu isine. Wahai dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Itu kata ilmu. Orang yang melayani ilmu yakin ora kira kangelan mangan. Amin, amin, amin. Orang yang melayani ilmu, catat omongan saya. Orang yang melayani ilmu itu gimana? Belajar, mengajar itu melayani ilmu. Mengelola pendidikan, lembaga pendidikan itu namanya melayani ilmu. Saya ini termasuk orang yang sangat yakin. Pokoknya gak patek duit-duit, berarti ngajari ra patek padang. Kalau saya itu sering libur ngaji di depan anak-anak, itu mesti golek rokoknya kangelan. Golek rokoknya kangelan. Saya keyakinannya sampai kayak gitu. Saya itu wong sing duwe keyakinan, angger kok mulang, prosoku duit mubur-mubur. Subhanallah. Prosoku loh. Prosoku wong bingung arep ngoe duit ae. Bisa dijadikan motivasi untuk seluruh Bapak Jadi Ibu sekali guru lagi, ya. saya sangat meyakini bahwa ucapan ilmu kepada dunia, melayani orang-orang yang melayani guru. Siapa pelayan ilmu itu? Satu guru, dua murid, dan penyelenggara pendidikan. Angger tenanan pokoknya. Nah, syukur bagi kalau orangnya lain sudah, kalau saya sudah tingkatnya sampai ainal yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih sama saya Evi Yuniarsi dalam acara Bima, Bincang Pendidikan Masa Kini. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kedua, saya tetap ditemani oleh Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, biasa kita sebut Gus Maki. Nah, pada kesempatan kali ini, kan kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengapa harus sekolah di Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang pastinya kita akan bertanya lebih dalam lagi. Apa sih upaya-upaya para pengurus Nahdlatul Ulama dan juga seluruh para guru-guru di naungan Ma'arif? Mungkin Baik. Begini Gus Maki, saya bacakan lagi nih. Sebelum membahas tentang upaya-upaya. Nah, ini pendidikan ini tidak lepas dari juga upaya dari para guru-guru Ma'arif. Mungkin ada hal yang harus diikhtiarkan oleh guru-guru Ma'arif menurut Gus Maki untuk mencetak kader-kader Nahdlatul Ulama yang berkualitas, yang bisa menjaga mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu menurut Gus Maki gimana? Gini, yang harus dipahami bagi semua guru-guru yang berada di bawah naungan Ma'arif, pertama, guru-guru harus punya sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa menjadi guru itu bagian daripada menjalankan tugas ilahi. Jadi tugas dari Tuhan, durhaka dari Allah pada seorang guru, ini adalah tugasnya irsyad. Irsyad itu menunjukkan, mengarahkan, membimbing, menuntun untuk nyampe kepada pantai ilahi. Ini kalau digambarkan seperti itu. Jadi semua guru harus berkeyakinan, jangan sampai menganggap bahwa menjadi guru itu karir misalnya.
Bahwa itu dikatakan sebagai karir, tidak apa-apa, tetapi itu anggapan yang keyakinan yang nomor 7. Keyakinan yang pertama adalah saya guru nih. Saya yakin menjadi guru ini adalah tugas Allah, tugas ilahi. Ini tugas mulia menjadi guru ini. Jadi terlepas ada insentif, terlepas ada gaji, terlepas ada impasing, masukkan dulu di pikiran dan hati semua guru bahwa menjadi guru itu adalah tugas sangka Allah, tugas dari Tuhan satu. Apa tugasnya yang kedua? Yang kedua, yakini bahwa tugas pokoknya adalah irsyad, menunjukkan, membimbing, mengantar sampai kepada jenjang yang memang di situ dijadikan target. Nah, otomatis karena ilmu itu kalau di pondok-pondok pesantren itu ilmu yang tidak bisa berkembang itu ilmu faraid. Mau diapain? Ilmu faraid itu kayak begitu. Ilmu faraid itu kayak begitu. Tetapi selain faraid itu semua mengalami perkembangan. Dunia pendidikan maju pesat sekali. Dan ini tidak bisa ditolak. Ini sunnatullah. Jadi pesatnya dunia mendidik, pesatnya dunia pendidikan ini sunnatullah. Maka otomatis selain meyakini ini sebuah tugas dari Allah, maka sebagai manusia harus ada ikhtiar untuk selalu meningkatkan kapasitas. Mohon maaf ya, saya punya kiai yang kalau ngaji ba'da maghrib itu ngaji tafsir Jalalain, hatam diulang. Tetapi hatam diulang sampai mungkin bisa dikatakan hafal. Tetapi beliau ini tidak ngajar kalau beliau tidak belajar. Jadi yang akan dibacakan ke santri-santri itu setelah dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Dan ini mohon maaf juga, misalnya saya kan kecil-kecilan, ele-elean aku yang kiai. Saya itu ngajar itu ke santri-santri itu. Walaupun toh misalnya saya berulang-ulang, misalnya Fathul Qorib itu hatam saya ulangi, hatam terus tidak pernah berhenti. Tetapi sebelum saya membaca, padahal itu sudah berulang-ulang, saya tetap belajar. Begitu juga isi daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Ki Hasyim Asy'ari. Salah satu petunjuk teknis beliau Ki Hasyim Asy'ari adalah setiap guru belajar lebih dahulu kalau mau mengajar. Ini otomatis ruhnya apa? Ruhnya peningkatan kapasitas. Guru kalau hanya modalnya gosip sana gosip sini, tidak selesai dengan urusan HP saja. HP-nya hanya untuk main-main, untuk urusan yang tidak ada gunanya. Ya mesti akan digilas oleh perkembangan dunia pendidikan yang luar biasa. Maka saya sangat berharap kepada teman-teman guru yang berada di bawah naungan Ma'arif, sebelum mengajar wajib belajar. Yang kedua, sinau terus saja. Apakah itu cara mengajar, apakah itu cara mengelola sekolah, tidak ada tawar menawar, harus ngaji, harus belajar. Penting itu. Ini penting sekali. Jadi bagaimana meningkatkan kapasitas diri, bagaimana meningkatkan kapasitas lembaga, kudu sinau terus. Belajar. Ojo sampai ono guru ma'arif males melok kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan mutu bagi guru. Ojo sampai luwih pateng melok arisan daripada melok peningkatan mutu guru. Nah, jadi para guru ma'arif harus punya rasa percaya diri lebih, bahwasanya kita ini adalah seseorang yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jangan lupa belajar dulu ya sebelum mengajar anak-anak. Nah, kebetulan mulai dari kemarin ya Gus,
ini mulai pembelajaran tatap muka. Nah, ini mungkin bisa menjadi ujung tombak pacuan diri untuk terus belajar dan belajar untuk mencetak kader Nahdlatul Ulama Ada lagi yang berkualitas. yang bisa saya tambahkan. Jangan Ya. pernah percaya dikotomi ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Jangan pernah percaya, itu pengertian yang salah. Sama-sama ilmunya Allah gitu. Semua Bagus. semua itu ilmu Ilmunya Allah. al-ilahi, ilmu Allah semua. Apakah itu ono tulisan Arab, apakah tidak ada tulisan Arabnya, semua ilmunya Allah. Maka memperlakukan ilmu itu juga harus sama. Nah, satu, peningkatan mutu tadi, yang kedua perlakukan ilmu. Ada sebuah makalah yang mengatakan ilmu itu mengatakan ya dunya, ya dunya, ya dunya, ukhdumi man khadami. Kalau tidak salah begitu. Wahai dunia, kata ilmu, layani orang-orang yang melayani aku. Ada sebuah makalah, dunia itu berpesan, ilmu itu berpesan kepada dunia. Dunia apa isine? Ya motor, ya sepeda motor, ya sawah, itu isine. Wahai dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Itu kata ilmu. Orang yang melayani ilmu yakin ora kira kangelan mangan. Amin. Orang yang melayani ilmu, catat omongan saya. Orang yang melayani ilmu itu gimana? Belajar, mengajar itu melayani ilmu. Mengelola pendidikan, lembaga pendidikan itu namanya melayani ilmu. Saya ini termasuk orang yang sangat yakin. Pokoknya gak patek duit-duit, berarti ngajari ra patek padang. Kalau saya itu sering libur ngaji di depan anak-anak, itu mesti golek rokoknya kangelan. Saya keyakinannya sampai kayak gitu. Saya itu wong sing duwe keyakinan, angger kok mulang, proso kuwi duit ngubur-ngubur. Subhanallah. Prosoku lho. Prosoku. Wong bingung arep ngoe duit ae. Bisa dijadikan motivasi untuk seluruh Bapak Jadi Ibu sekali guru lagi, ya. saya sangat meyakini bahwa ucapan ilmu kepada dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Siapa pelayan ilmu itu? Satu guru, dua murid, dan penyelenggara pendidikan. Angger tenanan pokoknya. Angger tenanan. Nah, syukur bagi kalau orangnya lain sudah, kalau saya sudah tingkatnya sampai ainal yakin ini. Yakin, pokoknya atasnya yakin ya. Nah, baiklah untuk pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini salah satu upaya dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yaitu program sekrupisasi. Itu salah satu upaya pengurus Nahdlatul Ulama untuk mengkampanyekan bahwasanya ayo semuanya warga Nahdliyin sekolah anaknya harus sekolah di Nahdlatul Ulama. Mungkin dari Gus Maki bisa menjelaskan lebih gamblang tentang apa sih sekrupisasi. Terkadang warga Nahdliyin yang ada di rumah ini belum tahu apa sih sekrupisasi itu. Saya itu ada cerita sedikit Gus. Sekrupisasi, apa sih sekrupisasi itu? Saya itu sampai cari di Google. Sekrupisasi. Lah kok yang muncul itu malah kegiatan haul masayih yang di Blok Agung. Loh, kok nggak muncul? Loh, sekrupisasi ini berarti apa ya? Nama khusus lah yang sangat jarang sekali digunakan dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lagi Gus. Oke. Jadi memang PCNU kali ini, tahun ini adalah tahun Banom. Badan otonom itu ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Pakar Nusa, ada Ibnu, ada IPPNU. Tahun ini, di paruh tahun ini, kita memang lagi memompa semua badan otonom untuk mulai bergerak total. Nah, kita tahu masing-masing ini kan memiliki garapan sendiri-sendiri. Ini kalau ego sektoralnya ini hanya dipelihara garapannya sendiri-sendiri, ini tidak nyekrup namanya. Misalnya yang muslimat ya sudah, selain muslimat kita tidak urus. Yang ansor selain pemuda sudah kita tidak urus misalnya. Ego sektoral itu penting untuk semangatnya, penting sekali.
Tetapi masing-masing ego sektoral ini harus bergandeng dengan yang lain. Inilah yang namanya nyekrup. Jadi sekrupisasi di internal Banom itu sendiri. Kemudian bagaimana misalnya soliditas dan loyalitas di tingkat badan otonom kita tingkatkan. Setelah ini kita meningkat, maka otomatis bagaimana bergayung sambut dengan lembaga dan badan otonom. Sama dengan misalnya kita pompa muslimat. Nah, di arena sekrupisasi muslimat, internalnya kita kuatkan muslimat. Salah satu program eksternalnya adalah dari efek sekrupisasi ini kita kampanye sekolah, ayo gerakan, ayo sekolah di sekolahan NU ini melalui program itu. Sehingga muslimat akan menjadi corong daripada gerakan ini. Fatayat juga begitu. Bahkan ini saya sudah perintahkan kepada Ansor, terutama Banser dan Pagar Nusa, dengan berbasis sekolah masing-masing ini ada tim untuk mencari murid baru. Jadi misalnya MIX, maka di sekitar MI itu akan ada tim khusus yang isinya dari Pagar Nusa dan Banser, yang tugas khususnya adalah mencari murid baru sembari ini sambil menunggu tahun ajaran baru nanti pada bulan apa? Insya Allah Juli. Bulan Juli. Nah sekarang ini sudah mulai kita organisir masing-masing sekolah. Tidak perlu melibatkan sekolahnya, tidak apa-apa. Inisiatif Banser dan Pagar Nusa, tetapi saya sudah bilang kepada matur kepada Ketua Ma'arif, menyampaikan bahwa biar ada koordinasi, ada Ma'arif, ada sekolah, kemudian ada Banser, ada Pagar Nusa. Ini nanti bersama-sama berbasis sekolah, bikin tim, bikin satgas atau apalah namanya, sing penting tugasnya mencari murid baru bagi masing-masing sekolah yang berada di bawah naungan LP Ma'arif atau Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Ya. Ini kita lagi gerakan. Nah, alhamdulillah berarti ini menjadi sebuah angin segar bagi para lembaga-lembaga yang ini siswanya itu sangat minim sekali. Saya juga ada beberapa data sekolah di Banyuwangi ini yang memang mungkin sering disampaikan pada saat Sobo Deso. Mungkin Gus Maki kan sering mendengar ada yang MI muridnya itu hanya 24. Kalau 24 berarti dibagi 6 kelas kan hanya satu kelas hanya 4 orang. Nah, ini sangat miris sekali. Sedangkan saya lihat juga sebenarnya di daerah segitu, di daerah lembaga itu bahwasanya ya basisnya Nahdlatul Ulama, tapi kenapa kok tidak ada yang melihat di madrasah ibtidaiyah tersebut. Nah, inilah fungsinya sekrup. Sekrup itu coro Jawa. Saya mengambil istilah sekrup itu istilahnya pidato, petikan pidato Kiai Wahab Hasbullah yang mengatakan bahwa pentingnya internal NU itu untuk nyekrup. Nyekrup itu antara satu mur yang satu dengan yang lain menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Saling menguatkan. Sing longgar, dikuat nih terus begitu, dan itu berjejaring. Ini yang penting. Jadi di NU ini harus jalan bareng, yaitu kerjasama. Kerjasama ini bisa sudah banyak prakteknya. Yang susah itu sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Jadi tidak cukup kerjasama, tetapi juga sama-sama kerja. Nah, perlu digarisbawahi tidak hanya kerjasama, tapi sama-sama kerja. Baiklah, itu tadi pertemuan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga untuk selanjutnya kita bisa berjumpa lagi dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk warga nanti yang di rumah, mohon dukung konten kami dari LP Ma'arif NU Kabupaten Banyuwangi dengan nama Ma'arif Bangkit Channel. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, baiklah, saya Evi Yuniarsi bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.